Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsya Mukni dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Jadi langsung aja di sini tugasnya ada di bagian kiri ya. Praktekkan setiap materi dijelaskan yaitu CD, CLS, IP, config, vNetis, netot, dan saya sudah merangkum kesimpulan-kesimpulan tentang apa itu CD dan bagaimana cara menggunakannya, fungsi-fungsinya dari CD, CLS, config, all rails, renews, display, GNSNS sampai sudah saya rangkum, jadi tinggal dipraktekkan saja di CMD. Jadi langsung saja saya ketik CD ya. CD ini fungsinya untuk mengubah history aktif di CosmProm. Sebagai contoh penggunaan, di sini saya working history saya sedang di user folder, lalu akan saya coba ganti seperti yang di Word ya, folder kerjanya sudah berubah jadi ke user nomor 2 CLS. Fungsinya adalah membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar, mengembalikan agar kosong semua hasil kerja saya barusan. Itu kalau saya ketik perintah CLS maka akan terhapus dan bersih ya, seperti itu. Contohnya nomor 3, ses fungsinya adalah menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah ses, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Jadi fungsinya adalah menampilkan bantuan atau help. Dalam bahasa Inggris fungsi CLS adalah share nomor EMP nomor 4. Ini fungsinya adalah menampilkan bantuan untuk perintah yang digunakan untuk menampilkan data isi dari detektor, dan ini opsi menunjukkan informasi bisa menggunakan dengan perintah dir. Ini sebenarnya tanda tanya sama dengan bantuan atau help. Lalu nomor 5P konflik, fungsinya adalah menampilkan informasi kejar dari komputer termasuk alamat IP, mask, gateway, default, data jaringan yang ada ini untuk menampilkan IP. Nomor 6 konflik al, fungsinya adalah menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan termasuk detail adapter jaringan, alamat MAC, DNS, DCPH dan lain untuk setiap konek jaringan yang aktif ya. Sama untuk menampilkan crop, namun keseluruhan nomor 7 tanda tanya, fungsinya menampilkan bantuan mengenai perintah IP termasuk dari pemerintah. Opsi-opsi dapat digunakan sama seperti yang tadi yang di kelas nomor 3 dan 4. Ini untuk menambahkan bantuan perintah-perintah apa saja yang bisa digunakan. Bagian IP config, ini IP config fungsinya adalah melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua. Ini akan menghilangkan alamat IP dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP ini. Baru ini melepaskan alamat IP yang diberikan oleh server semua atau jaringan. Nomor 9 config memory, fungsinya adalah meminta atau memperbarui alamat IP baru dari dev server setelah melakukan reels pada IP tersebut. Perintah ini akan mencoba mendapatkan alamat IP yang baru sudah sesuai praktek lalu. Nomor 10 fungsinya adalah menampilkan cache DNS domain sistem yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya dari server ke alamat IP kita. Coba ya, pilih seperti ini. Ada record, nama record, tipe team of live, sektor nomor 11. Nomor 11 ini fungsinya adalah untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain. Untuk menggantikan komputer informasi DNS yang terbaru ini untuk menghapus cache DNS ya, jadi cache seperti sampah-sampah sementara lalu. Nomor 12 fungsinya adalah mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan untuk memperbarui yang dengan nomor di jaringan lokal atau internet yang seperti ini tampilannya. Lalu nomor 13 ping, kirimkan paket ISMP ke alamat IP domain. Apakah perangkat tertentu dapat dijangkau, dapat respon perintah, sering digunakan untuk mengecek aktivitas jaringan ya. Nah, untuk ping ini dulu sering menggunakan masa-masanya internet sebelum semudah sekarang. Di section jadi modem, jadi saya sering memantau koneksivitas jaringan apakah jalan atau tidak. Biasanya saya menggantikan perintah big 88. Nah, pengalaman saya dulu ketika saya pernah menggunakan Wi dengan radio rebot program kabel optik suka diputuskan secara pantau jaringannya, namun ketika pakai folder optik lancar putus nomor.
14. Nets fungsinya menampilkan statistik jaringan, koneksi aktif pada komputer, daftar port yang terbuka, status koneksi. Jaringan ya seperti ini ya, semua koneksi aktif. Saya gunakan sekarang nomor 15. Fungsinya adalah menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain, mengidentifikasi setiap hop atau tick perintah sepanjang jalur koneksi. Kita lihat ya, seperti ini kita bisa melakukan pilihan lagi, namun kita langsung saja ke nomor 16. Path ping fungsinya adalah kombinasi ping dan tracer. Ping mengirimkan paket ke jalur tertentu dan kemudian memberikan lebih mendalam mengenai setiap rute tersebut, termasuk kehilangan paket. Lalu nomor 17. NS lookup fungsinya adalah melakukan pencarian DNS, dan perintah ini Anda bisa mencari alamat dengan nama domain atau mencari nama domain terkait dengan alamat IPRS DNS lookup. Dan kita cari DNS ini ya, kita bisa melakukan pencarian DNS ini 88 ini DNS Google. Sekarang kita ke nomor 18. Fungsinya adalah Unity yang digunakan untuk memecahkan masalah pada pengaturan jaringan, dapat menggunakan untuk mengonfirmasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Kita lihat ini bisa diketik lagi ya sebelum firewall lanjutnya. Nomor 19. Root fungsinya adalah menampilkan atau mengonfirmasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing aturan yang digunakan oleh sistem. Memutuskan rute digunakan untuk mengirimkan paket jaringan yang seperti tampilannya ya. Lalu nomor 20. Net fungsinya adalah merupakan perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola jaringan berada sudah digunakan dengan jaringan net. Oke, kita akan coba lihat net user. Nah, ini tampilannya mengelola akun pengguna yang saya gunakan. Oke, sepertinya sudah cukup untuk tugas 2 komputer ini. Sudah memperhatikan semua dengan tugas ini 1-20. Lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Bila ada salah boleh komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.